Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabatul tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nakhususu salli muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala yaqina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali insyaallah dalam proses menyelesaikan khatmil kitab dan khatmil Quran yang insyaallah akan kita hatamkan pada besok malam. Karena untuk pembacaan khatmil Qurannya insyaallah sudah masuk pada juz 26 dan pembacaan kitabnya sudah tinggal 2 lembar. 2 lembar udah nyampe, insyaallah besok khatam. Dan semoga kita meskipun yang hadir cuman segelintir orang, semoga kita masuk pada golongannya orang-orang yang sedikit. Artinya sedikit itu pernah seorang sahabat itu bertawaf terus kemudian berdoa. Jadi ada sahabat kecil itu bertawaf di Baitullah itu berdoa dengan isinya doa, ya Allah golongkan aku pada yang sedikit, ya Allah golongkan aku pada yang sedikit, golongkan aku pada yang sedikit. Lah doa yang seperti itu didengarkan oleh sahabat besar, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, kemudian dimarahi sahabat kecil yang berdoa tadi itu dimarahi. Kenapa kamu kok minta golongkan aku pada yang sedikit? Bukankah Allah itu maha besar? Bukankah Allah itu maha kaya? Bukankah Allah itu maha segala-galanya? Kenapa kok kamu tidak minta yang banyak? Jawaban sahabat kecil itu ternyata adalah Rasulullah itu pernah bersabda dan pernah mengatakan bahwasanya sedikit sekali dari umat Rasulullah yang bisa bersyukur atas semua nikmat. Maka dari itu aku ingin dimasukkan pada golongannya orang-orang yang sedikit, yaitu adalah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita yang masih tetap bertahan sampai pada malam hari ini dalam proses menghadapi hataman kitab dan hataman Al-Quran di kantor NU ini dimasukkan oleh Allah pada golongannya orang-orang yang sedikit yang mau bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semoga juga dimasukkan kepada hadisnya Rasulullah yang pada bab sebelumnya di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini itu juga dikatakan pada akhir zaman orang yang bisa memegang agama dengan sekuatnya itu jumlahnya tidak banyak dan sedikit sekali. Semoga kita masuk pada golongan yang sedikit yang disebut di dalam kitab ini tadi yang sudah saya jelaskan. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan karena beliau sudah mengajarkan kepada
kepada kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Semoga amalan yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya dari Kiai Hasyim Asy'ari, di mana pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan fasol atau bab yang menjelaskan tentang proses dicabutnya ruh dari jasad manusia, di mana kemarin kita sudah dijelaskan terkait dengan asbabun nuzul atau cerita di balik turunnya ayat atau surat Al-An'am, atau cerita terkait dengan surat Al-An'am ayat 61 yang menjelaskan bahwasanya para malaikat itu ketika mencabut nyawa seseorang itu tidak sembarangan. Yang artinya yang dimaksud malaikat itu tidak mencabut umur seseorang atau ruh seseorang sembarangan, itu dikhususkan kepada umatnya Rasulullah yang masih tetap dengan iman dan Islam. Semoga kita masuk pada golongan yang itu. Lalu kemudian kemarin itu kan ceritanya malaikat yang mau mencabut nyawa itu kan tidak langsung mencabut ketika berhadapan orang yang beriman, tapi dihaturi, wahai hamba Allah yang beriman. Jadi ketika mau dicabut, malaikat itu datang, ada di kepalanya, kemudian bilang kepada orang mukmin yang mau meninggal ini, yang mau dicabut nyawanya, silahkan jenengan sekarang dihaturi untuk menghadap ke ampunan Allah dan menghadap terhadap ridho Allah. Dan orang itu akan melihat sejauh mata memandang, malaikat itu semua sudah menunggu dengan membawa kain putih atau kain kafan yang sudah dilumuri dengan berbagai macam wewangian. Dan semua malaikat yang menyambut itu semua berwajah cerah sekali, kalau manusia itu ganteng-ganteng sekali, sampai digambarkan di sini cerahnya malaikat yang menyambut itu hampir sama dengan cerahnya matahari. Itu perlakuan Allah kepada umat Islam yang mau meninggal dalam proses pencabutannya nyawa. Jadi tidak sembarangan memang, dan itu sudah dijelaskan kemarin di dalam surat Al-An'am ayat 61. Lalu setelah mereka itu dicabut, ruhnya itu keluar, ya kan, disambut oleh semua malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Lanjutan dari hadis ini, insya Allah hadis ini panjang dan akan kita bacakan selesai, ya. Akan kita bacakan selesai. Apa kata Rasulullah setelah mereka itu, setelah roh itu keluar dari jasad bersama dengan para malaikat? Di sini itu redaksinya akan kita bacakan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi bidaraini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Kalau halamannya itu di halaman 96. Insyaallah masih tinggal satu itu nanti boleh dibawa, itu gratis, masih ada tinggal satu, halaman 97 ya, halaman 97 itu ya halaman 97. Jadi dawuhnya Rasulullah, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fatahruju moko nuli metu. Jadi setelah diaturi keluarlah roh itu. Fatahruju moko nuli metu apa nafsuhu jiwane abet. Metune mau kaat ya birihin koyok dene luwe apike wewangian. Jadi koyok luwe wangine wewangian utawa ambu utawa gondo. Wujidat kadang temu ayam. Jadi roh itu keluarnya, kalau rohnya orang mukmin itu keluarnya dengan kondisi harum. Jadi kondisi harum, dan harumnya itu adalah harum, sangat harum, dan tidak ada yang lebih harum daripada keluarnya rohnya orang yang beriman. Di sini itu sampai digambarkan kaya birihin wujidan. Jadi seperti halnya bau wanginya
udara yang pernah ditemukan. Lalu setelah itu fata'ruju mokonuli munggah bihi, fata'ruju mokonuli munggah bihi kelawan nggawa nafas utawa nggawa abet sopoan malaikatu malaikat falayatuna moko ora nekani sopo malaikat ala junudin fayatuna moko nekani sopo malaikat ala junudin ingkang tekse sak grombolane wong. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat suwiki falayazalu lan ora tau gingsir sapa abet iku yang budalan utawa lumaku menglewati sapa abet bil umami kelawan pira-pira umat asabiqati kang dene wal kuruni lan nglewati kelawan pira-pira kurun utawa kelompoke wong al khaliyati kang wis liwat kaamsalil jarati kang kaya upamane walang al-muntasyiri kang gumelar baina sama'i ing dalam antara langit wal ardi lan bumi. Lalu kemudian setelah roh itu keluar dari jasad, dia dibawa oleh malaikat, ya kan? Dan mereka itu melewati semua umat-umat terdahulu. Jadi dilewati kabeh nanti. Jadi siapa yang dulu meninggal itu nanti dilewati itu semua, dilewati semua, digiring oleh malaikat. Di mana banyaknya orang atau banyaknya roh yang sudah meninggal sebelumnya itu hampir sama seperti banyaknya belahan yang sudah menyebar di bumi, illa qalu angin padha ngucap sapa gerombolane wong. Jadi semua arwah nanti datang juga menyambut. Jadi rohnya jasad ini keluar dibawa oleh malaikat dan melewati semua roh-roh yang sebelumnya itu meninggal. Nah, roh-roh tadi itu yang melihat roh yang baru ini, jadi orang yang baru meninggal ini, itu semuanya berkata, mahadiru, utawi opo iku hadiru ikilah roh, iki roh sopo sih gitu. Jadi kalau orang mungkin sampai ditanyakan, ini rohnya siapa ini yang datang? Fayuqalu moko den ucapake fulanun utawi ikilah roh iku ruwe fulan bi ahabbi asma'ihi dan sebut kelawan api-apike jenenge abet hatta yang tahu hingga tumeka sapa malaikat bi kelawan go abet ila babis sama'i dunya maring lawangane langit dunya fatuf tahu moko den buka apa bab lahu krana abet wa yushayyi'u lan diri ing abet mingkul li samain saking saben-saben langit sapa muqarribuha malaikat kang jaga maring abet utawa malaikat kang jaga maring sama mingkul li samain saking saben-saben langit sapa muqarribuha malaikat kang jaga maring sama hatta yang tahi hingga tumeka sapa malaikat biha kelawan sopo abet lan malaikat biha kelawan asma ila sama isabati tumeka maring langit kang kepitu. Jadi keluar disambut oleh semua roh dan dibawa oleh malaikat itu terus naik, ya, terus naik sampai di langit yang ketujuh. Di setiap langit dia disambut oleh malaikat-malaikat yang menjaga setiap pintu langit. Jadi langit ke-1 itu ada malaikatnya, disambut dia. Jadi roh itu disambut oleh malaikat itu. Masuk ke langit kedua disambut lagi oleh malaikat penjaga langit kedua dan dibukakan pintunya. Jadi dibukakan. Jadi setelah kelewati pintu pertama dari langit dunia itu disambut oleh malaikat. Nah, sebelumnya sudah disambut oleh arwah-arwah. Jadi sebelumnya sudah disambut oleh arwah-arwah terdahulu. Jadi besok bakal ketemu dengan arwahnya orang tua kita, nenek kita, guru kita yang telah terdahulu. Itu nanti akan ketemu, akan dilewati semuanya sampai di langit pertama dari dunia. Di sanalah nanti dibukakan pintu oleh malaikat dan disambut lagi oleh malaikat dan terus sampai nyampe ke langit ketujuh. Ketika sudah sampai ketujuh, fayaqulu mokonuling dawuh sinten Allah. Jadi ketika sudah sampai ke langit 7, fayaqulu mokonuling dawuh sinten Allah. Uktubu kata Allah ya, kepada malaikat yang menggiring roh. Jadi roh kan dibawa oleh malaikat. Setelah nyampe ke langit ke-7
kita bau ing catetane amale abad fi illiyin ing dalam catatan kebagusan. Jadi illiyin di dalam Al-Quran itu kan ada illiyin, ya kan. Dan illiyin itu adalah fi illiyin ing dalam catatan kebagusan. Jadi illiyin itu adalah nama sebuah kitab untuk catatan kebaikan manusia. Jadi bila catat saiki keapiane de illiyin di buku catatan amal baik. Kemudian ditanya lagi, wa ma adroka, wa ma utawi apa iku adroka merwake apa ma ing sira. Ma ing apa illiyuna iku ma utawi apa iku illiyuna catat illiyun. Kemudian dijawab illiyun kitabun utawi illiyun iku kitab markumun kang den tengeri bagus. Markumun kang den tengeri bagus apa kitab yashadu kang nekseni ing kitab sapa al-muqarrabuna sapa al-muqarrabuna malaikat kang njogo maring roh. Jadi malaikat kang njogo maring roh. Fayutabu moko den tulis apa amal kita bau ing kitab abad fi illiyin ing dalam illiyin. Jadi itu di dalam Al-Quran itu kita marqum yashhaduhul muqarrabun. Nah, itu kan ada ayat yang berbunyi seperti itu. Nah, itu bercerita tentang catatan amal manusia selama di dunia yang akan dicatat. Dan itu nama bukunya namanya adalah Illiyun atau Illiyun. Sumayuqalu maqalu li dan ketika apa radduhu. Jadi setelah dicatat kebaikannya di dalam illiyin, kemudian disampaikan lagi oleh Allah kepada malaikat yang membawa arwah. Sumayuqalu moko den ketika apa radduhu, lafaz radduhu balekno sapa sira malaikat ing abad ilal ahdi maring bumi. Fa inni moko satemene ingsun iku wa'atuhum wis janji sapa ingsun ing nas ani ing satemene ingsun minha saking arep iku kholaqnahum nyiptaake sapa ingsun ing nas. Jadi kemudian setelah dicatat kata Allah kepada malaikat, sekarang kembalikan lagi dia ke bumi. Kenapa kok harus dikembalikan lagi ke bumi? Artinya dikembalikan lagi kepada jasadnya yang sudah dikubur. Kenapa kok dikembalikan lagi? Karena kata Allah, aku wis berjanji, aku sudah berjanji bahwasanya dia itu di bumi diciptakan. Jadi dia sesungguhnya mereka itu dari bumi dia diciptakan. Kan manusia diciptakan dari tanah, ya kan? Dari sana dia diciptakan. Maka dia harus kembali kepada tanah dulu. Wafilan yang dalam arti nu'iduhum balake sapa ingsun ing nas. Dan dari tanah itu lagi, dan dari tanah bumi itu lagi, nanti aku akan kembalikan roh ini. Jadi jasad ini nanti kan makanya akan keluarnya dari jasad. Terus wafiha nu'idu wa minna nukhrijuhum wa minna lan saking ardi nukhrijuhum ngetokake sapa ingsun ing nas tarotan ing dalam ambalan ukhra kang meneh. Dan nanti aku pun akan mengeluarkan dia dari bumi lagi. Jadi dari bumi dia diciptakan, dari tanah dia diciptakan, nanti dikembalikan lagi oleh Allah dari tanah, dan dari tanah pula dia akan dikeluarkan. Itu kata Allah kepada malaikat yang membawa roh, sehingga mereka dikembalikan lagi kepada jasad. Nah, setelah kembali lagi kepada jasad, ya kan, watu rotu mengkoden balik akhir. Watu rod dulan balik akhir. Sopo roh utawa nafsu utawa jiwa wayud lisane al-abdo ing dalam bumi. Watu adu lan bali apa ruhe abad ila jasati maring jasati abad. Baru setelah kembali roh itu kembali, jadi setelah dicatat dulu ke langit ketujuh, dicatat dulu amalnya di langit ketujuh, baru setelah itu oleh Allah dikembalikan ke jasad, digiring lagi oleh malaikat.
Setelah digiring, dia nyampe lagi ke jasadnya. Setelah nyampe ke jasadnya, fayatihi katanya. Kemudian telah sejutan hadisnya Rasulullah, fayatihi moko nekani ing abet sapa malakani malaikat lu. Syadidal intihari kang banget oleh nyertai. Jadi kemudian didatangi oleh malaikat yang sangat kuat sekali ketika berbicara. Kalau di terjemahannya itu tampaknya itu ganas lah, hebat lah, menakutkan lah malaikat ini. Fayang tayroni moko nyentak sopo malaikat ing abet wayud lisanihi lisanuhu lan lan nglungguhake sopo malaikat ing abet. Fayaqulani lan matur sopo malakani ing abet. Jadi didudukkan, jadi kemudian dia datang, dua malaikat setelah dimasukkan ke jasad, dua malaikat datang, ya kan? Malaikat ini sangat menakutkan memang, datangnya memang sangat menakutkan. Kemudian jasad yang sudah ada rohnya itu diberdirikan lagi atau didudukkan lagi oleh malaikat. Nah, setelah didudukkan lagi, Fayakulani ngomongi sopo malakani ing abet, ngomongi mau man ing lafat man utawi sopo iku robbuka pangeran siro, wa malan opo dinuka iku dinuka agama siro. Fayakulu moko jawab sopo abet, robbi utawi pangeran ingsun iku Allah, wa dini utawi agama ingsun iku al-Islam. Fayakulani lan ucap maneh sopo malakani, pama moko utawi opo mengucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalam urusan ikilah wong lanang, maksudnya Rasulullah. Alladzi bu'itsanya tane rajul kang den utus fikum ing dalam antarané sira. Fayaqulu moko jawab sapa abet, huwa utawi rajul iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Fayaqulani lan ngucap maneh sapa malakani, wa ma utawi apa iku yudrika merwake apa ma ing sira. Fayaqulu moko nuli ngucap sapa abet, ja ana nekani sapa rasul ing kita, bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira tandha kang pertelo min rabbina saking pangeran kita. Fa amantu moko nuli iman sapa ingsun bi kelawan rasul. Wa sadaqtu lan ngestoake sapa ingsun aibihi ing rasul. Qala nuli matur maneh ngandani maneh sinten Kanjeng Nabi. Wa dzalika utawi qauluhu ila akhiri iku qauluhu ta'ala padha karo benderi padha karo dawuh Gusti Allah taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu sama seperti dengan yang dimaksud dengan di dalam ayat itu yang berbunyi yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu tepatnya ada di dalam surat Ibrahim ayat 27 yang artinya adalah yusabbitu tetep ake sinten Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil qauli kelawan ucapan asabiti kang tetep apa qaul fil hayati ing dalam penguripane ad-dunya kang parek wa fil akhirati lan ing dalam akhirat. Jadi orang yang bisa menjawab, jadi setelah roh dikembalikan lagi kepada jasad, didudukkan lagi oleh malaikat, baru oleh malaikat ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apa agamamu. Kemudian orang yang beriman ini bisa menjawab, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku. Setelah bisa menjawab, ditanya lagi, bagaimana keterangan kamu terkait dengan seorang laki-laki yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Dijawab lagi oleh orang yang beriman tadi, yang sudah bersama dengan jasadnya. Kan jasadnya dikembalikan lagi. Dijawab, dia adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah. Lalu dari mana kamu tahu kok dia itu Nabi Muhammad itu adalah
hamba Allah dan utusan Allah? Dijawab lagi oleh yang beriman dengan tegas dan dengan jelas, karena dia beriman. Dia, Rasulullah itu adalah orang yang datang kepada kami dengan membawa berbagai macam ayat dari Tuhan kami, kemudian aku beriman kepadanya dan aku membenarkan kepadanya. Dan kata Rasulullah, inilah yang dimaksud di dalam ayat yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang artinya adalah orang yang beriman kepada Allah maka dia akan sanggup menjawab semua kalimat-kalimat tadi yang ditanyakan. Ya, meskipun dia tidak usah menghafalkan sudah waktu di dunia, dia pasti akan bisa menjawab karena sudah janji Allah. Allah nanti yang akan menetapkan kalimat-kalimat tadi, siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa utusan, itu akan ditancapkan oleh Allah di dalam hatinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ketika dia ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan tadi, maka dia pasti akan bisa menjawab dengan tegas dan benar. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat Allah yang tadi berbunyi, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi yusabbitullahu alladziina aamanu. Itu kalau orang yang beriman, maka Allah akan menetapkan kepada orang-orang yang beriman semua ucapan yang kokoh tertancap di dalam hatinya, baik kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Jadi tidak bingung kayak pertanyaannya Cak Wafi kemarin, loh tak lega iso apa mau kok mosok sesuk iso jawab, tidak perlu. Yang penting kita iman kepada Allah dan Rasulnya, siap menjalankan semua perintahnya, kita pasti akan menjawab pertanyaan malaikat dengan jelas dan benar. Sing penting imannya dicekat. Makanya tetap nyuwun maring Gusti Allah, semoga kita tetap dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Lalu setelah bisa menjawab pertanyaannya malaikat, lalu Nabi menceritakan lagi, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, wa yunati lan undang, wa yunati lan undang-undang sapa munati wong kang undang-undang minas samai saking langit. Qad sodaqo. Jadi kemudian ada suara yang menyampaikan qad sodaqo teman-teman bener sapa abdi kawula ingsun. Fal bisuhu moko ngenggono sapa sira malaikat ing abet ing penganggung minal jannati saking swarga. Wa yufrasulan den gelar apa minha jannah wa yarolan ningali sapa abet manzilahu ing panggonane abet wa yafsahulan den jembarake lahu krana abet muddata basarihi ing dalem sak dawane peningale abet. Wa yumassilu lan membo-membo lahu krana abet apa amaluhu amali abet fi surati rajulin ing dalam bentuke wong lanang hasanin kang ganteng, hasanil wajhi kang ganteng wajahe, thayyibir rihi kang wangi ambune, hasanil thiyabi kang bagus dodote. Fayaqulu moko nuli ngucap sapa rajul absyir aweh kabar bagus sapa ingsun bima kelawan perkara aadda kang wis nyawisake ing man sinten Allah azza kang agung sinten Allah wa jalla kang nuwun sinten Allah laka maring sira. Absyiru aweh kabar apik sapa ingsun birid wanin kelawan ridho minallahi saking Gusti Allah wa jannatin lan swarga fiha ing dalam jannah. Fiha iku tetep ing dalam jannah naimun utawi pira-pira kenikmatan mukimun kang ajeg. Fayaqulu moko nuli ngucap sapa abad basyaraka mugi embungahno ing sira sinten Allah bi khairin kelawan kebagusan. Terus kemudian man utawi sapa iku antasira fawajhuka moko utawi wajah sira iku alwajhu wajah alladzi ja'ana kang nekani apa wajah ing kita bi khairin kelawan bagus. Fayaqulu moko nuli ngucap sapa rajul hadza utawi iki yaum iku yaumuka dina sira alladzi kunta kono sapa sira iku tu'adu den janji sapa sira wal amru utawi perkara alladzi kunta nyatane perkara kunta kono sapa sira iku tu'adu den janji kelawan amal wa ana utawi ingsun iku amal ka amal sira as-sholihu kan bagus. Wallahi moko demi Allah ma alimtuka ora tau ngerti
ngerti sapa ingsun ing sira illa kunta angin ono sapa sira iku sarian kang age-age fi taatillah ing dalem taat maring Gusti Allah. Berarti antur kang kendho an maksiatillahi saking maksiat maring Gusti Allah. Fajazaka moko males ing sira sinten Allah khairon ing kebagusan. Payakunu moko nuli matur sapa abet ya Rabbi do pangeran ingsun aki mugi jumenengake Tuhan asata ing kiamat kaya arji adrapun bisa balik sapa kaya arji adrapun bisa balik sapa ingsun ila ahli maring keluarga ingsun wa mali lan bondo ingsun. Nah itu ceritanya kalau orang yang beriman. Jadi setelah dia dikembalikan jasad, ditanya seperti tadi, selesai dan jawabannya itu kan benar. Tiba-tiba kata Kanjeng Nabi akan ada suara yang akan memanggil dan membenarkan semua jawabannya. Jadi akan ada suara, sudah benar jawaban hambaku itu. Maka sekarang para malaikat berikan dia baju yang paling indah dari surga dan buatkan dia tempat yang sangat nyaman dari surga. Setelah dibuatkan tempat yang paling nyaman dari surga dan si hamba tadi yang beriman itu dia akan melihat tempatnya di surga. Jadi melihat sudah di alam kubur itu sudah melihat tempatnya dia di surga. Dan dia melihat itu sejauh mata memandang, saking lebar surga lan keenakannya. Jadi saking seperti itu. Lalu kemudian dia kan sendiri. Lalu kemudian setelah itu didatangilah dia oleh seorang laki-laki yang memang rupawan, ganteng keliwat. Dia tidak pernah melihat orang secakep itu ketika hidup di dunia. Lalu orang laki-laki ini datang kepada dia dan berkata, laki-laki ini tiba-tiba ada orang laki-laki datang kepada hamba yang tadi sudah bisa menjawab setelah dia bisa melihat surganya Allah, ya kan sudah dibilang. Datang seorang laki-laki yang cakep sekali, jadi ganteng sekali. Kemudian dia berkata, sekarang waktunya aku memberikan kabar bahagia untuk dirimu dengan ridho Allah dan surganya Allah. Di mana di dalam surga itu, surganya Allah itu penuh dengan kenikmatan yang terus-menerus tidak akan pernah hilang. Kemudian kata seorang laki-laki ini, sekarang ini adalah hari di mana yang sudah Allah janjikan atas kenikmatan yang sudah dijanjikan kepadamu. Cuman kan kaget tuh. Si orang ini kan kaget. Ana, lalu kemudian aku ini adalah amal kamu. Jadi laki-laki tadi yang datang, yang bilang sekarang nikmati semua kenyamanan ini, baju yang dari surga, kenikmatan yang aku datangkan dari surga, dan kamu bisa melihat surga meskipun kamu masih ada di alam kubur, nikmati semuanya. Karena itu adalah sesuatu kabar yang bahagia yang aku berikan kepadamu. Dan ketahuilah aku ini adalah amalmu. Jadi aku ini adalah amal baik-baikmu. Kemudian apa kata si hamba itu? Kata si hamba itu, wallahi, demi Allah, aku belum pernah melihat, ya kan? Kemudian kata seorang laki-laki ini, aku adalah amalmu. Demi Allah, aku belum pernah melihat dirimu, ya kan? Kecuali engkau senantiasa terburu-buru untuk melakukan taat kepada Allah dan kamu enggan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lalu apa kata seorang hamba yang sudah tadi itu ketemu kamu amalnya sing api, bertemu dengan amalnya dan sudah dikatakan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah kiamat terjadi agar aku segera bisa kembali kepada keluarga, bisa segera kembali kepada harta-harta yang telah aku tinggalkan. Itu kalau orang yang beriman. Jadi seperti itu. Jadi nanti amal kita akan menjelma, dan amal kita juga nanti yang akan mengantarkan kita dan menemani kita selama ada di alam barzakh. Ya, selain nanti dalam suatu ketika nanti akan kita bertemu dengan semua arwah-arwah yang sama-sama beriman. Sejak beriman juga ketemu. Ya, tidak ketemu nanti. Makanya ada
wakila cerita itu di dalam sebuah riwayat yang lain setiap hari Jumat semua arwah itu datang ke rumah melihat nak putunya itu melihat apa yang dilakukan anak-anakku ketika ada di rumah. Apakah dia mau mendoakan aku? Apakah dia terus beramal kebaikan? Ataukah sebaliknya dia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau yang ia lihat di dalam rumah itu kok bagus, semua taat kepada Allah, maka dia kembali ke alam barzah dalam keadaan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau penghuni rumah yang sudah dia tinggalkan sudah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia sudah lupa kepada Allah, maka dia pulang dalam keadaan sedih dan dia akan memilih. Jadi sambil pulang dia akan memilih sholawat dan pikiran para tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kan semua berzikir, nah itu yang dipilih. Jadi seperti itu ceritanya orang yang beriman ketika ketika sudah dicabut rohnya dari jasad. Dan bagaimana ceritanya ketika ia ditanya di alam kubur. Jadi tidak perlu ngapalkan lagi man rabbuka wa man nabiyuka, tidak usah. Sudah janji Allah itu secara otomatis bisa akan menjawab. Tapi sebaliknya lanjutannya hadis kata Rasulullah. Nah, kalau orangnya itu tidak beriman, bagaimana? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, wa in kana lamun ono sapa abet utawa eman, ya. Iku fajiron rupa wong kang lacut. Jadi orang lacut, orang yang suka bermaksiat. Itu bagaimana proses nazaknya dia? Kalau orang yang beriman kan malaikat ono ndak sih. Jadi berada di kepalanya, kemudian diaturi monggo panjenengan diaturi madhep maring ridhone pangeran lan pangapurane Gusti Allah. Kan seperti itu. Tapi kalau orangnya itu fajir, suka melakukan kemaksiat, ingkar kepada Allah, bahkan dia kafir, ya kan? Ini ceritanya Rasulullah. Wa in kana fajiron fa idza kana moko dalam ono, dalam arikalane ono sapa fajir iku fi kibalin minal akhirati, dalam waktu une madhep saking akhirat, wal qiqain lan dalam waktune kepekon minat dunya saking dunya. Ja'ahu moko nekani ing fajir sapa malakun malaikat. Fajala sama kolunggu sopo malaikat indarosi ono ing dalam dukure sirane fajir. Fayaqulu moko ngucap nyentak sopo fayaqulu moko nuli nyentak sopo malakun sopo malaikat. Ukhruji saiki metu awakmu ayat lan nafsul khabithah Ukhruji metu saiki awakmu dan tausir awakmu he jiwa-jiwa sing elek. Absyiri bisa khotillahi absyiri aweh kabar elek sapa ingsun kelawan kebenduane Gusti Allah wa ghadabihi lan murkane Gusti Allah. Fatanzilu moko nuli tumurun sapa malaikatun para malaikat saudaan wujuhi kelawan kang ireng wajahe ma'hum iku tetep sertane malaikatun masuhun utawi kain kang kasar. Faida qobadoh maka ing dalam arekalane njabut ing fajir sapa al malaku malaikat komu moko padha jumeneng malaikat falam yadhuha moko ora nimbali sapa malaikat ing nafsu fiyadi ing dalam ora ninggalne falayat ora ninggalne sapa malaikat ing nafas utawa ing jiwa fiyadi ing dalam astone abet utawa fajir torfata ainin kelawan sak kedete mata. Jadi langsung dicabut seketika itu juga gitu. Dan kalau anu kan enak ditenang dibiarkan kan. Jadi kalau orang yang beriman ditatangi di kepala terus diaturi, jadi roh itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau orang fajir, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, langsung dicabut seketika tanpa ada istirahat gitu. Jadi kayak gitu, langsung torfata ini, jadi tidak ditinggalkan sedikit. Kemudian menuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, fatafarraqu fi jasadihi, fatafarraqu moko pisah-pisah, apa nafas, fatafarraqu moko pisah-pisah apa
fi jasati ing dalam jasate fi jasati ing dalam jasate nafas fayastah rijah moko amreh metu sapa malaikat ing nafas takut toa hale megot hale megot sapa malak ma'aha sertane nafas al-uruqa ing urat al-uruqa ane megot apa al-uruqu pira-pira urat wal asabu lan pira-pira otot kasufudil kabiri koyo dene jadi nanti termasuk tulang-tulangnya, urat-uratnya itu semuanya patah-patah. Jadi begitu dicabut semua itu tulang-tulangnya itu patah-patah semua. Kalau orang itu fajir, kalau orang itu mungkin kan dibiarkan keluar dengan sendirinya, bahkan keluarnya kayak keluarnya air, kan gitu kan. Jadi kalau orang yang fajir ya kayak ditempel sama seperti apa ya, seperti sate. Jadi di sini itu jadi ditariknya roh itu sama seperti ditariknya kasufu til kabiri koyo dene sujene sate, ya kan, al kabiri kang gede asyabibi kang gede al kabiri kang gede fisufil mabluli ing dalam daging wol kang teles. Kuncinya kalau ditarik satenya kan patah-patah semua, berokol gitu, berat gitu kan. Ya, jadi roh itu kan diam di dasar, ya anggaplah kayak daging-daging, ya kan, disentuh, ya kan. Terus mari kemudian apa tusuknya itu ditarik, jelek, dan dagingnya kan langsung runtuh ya. Iya, makanya itu nanti tubuhnya, jasadnya itu, roh pada saat terpisah dari jasadnya itu sama ya kayak itu sudah, kayak gambarannya, makanya sampai ototnya, uratnya itu semua terputus. Bagaimana itu rasa sakitnya itu bagaimana ya? Itu bagaimana rasa sakitnya? Di sini itu sampai dibayangkan kasufudil kabiri asyabi fisufil al-mabluli, koyok sate sing teles itu kayak gitu. Fatuk khodu moko den alam minal malaki saking malaikat. Fatak khudu moko jodoh minal malaki saking malaikat. Fatak khudu moko metu moko nafsu utawa roh tadi. Ka'antan rihin Ka'anat nirrihi koyok luwe bagine ambu wujidan kang den temu apa roh wujidan kang den temu apa bagine dan bau. Rohnya itu pada saat dicabut ya semua tulang rusuknya itu patah, terus otot-ototnya itu juga terputus, dan roh dicabut itu dalam keadaan bau. Ya wallahu a'lam. Ini biasanya orang yang seringnya itu kalau orang fajir dan bau, dan tidak ada yang lebih bau daripada itu. Ya wallahu a'lam, yang dimaksud bau seperti apa memang kedengar pada orang yang dekat dengan dirinya, yang nunggu pada saat dia nazar. Wallahu a'lam. Apa yang di sini itu dijelaskan, roh itu dicabut dan bau itu, rohnya itu bau kalau orangnya itu fajir. Fala tamurulan orang melaku sopo nafas utawa roh ala junudin ing atase sak grombolane wong baina samae ing dalam antara langit wal ardi lan bumi illa qol angin padha ngucap sapa jundul mahadaru ma utawi apa iku hadaru ikilahu al khofifu kang elek. Dan setelah dicabut dia itu dibawa oleh malaikat, ya kan,
melewati semua orang yang sebelumnya sudah meninggal. Dan kata orang yang melihat itu, maksudnya kodo-kodo ruwe. Jadi setelah dicabut, dia itu oleh malaikat digiring melewati semua arwah-arwah yang sebelumnya sudah meninggal. Dan kata arwah-arwah yang melihat, iki sopo, iki mayite sopo, iki kok elek, ini ruhnya siapa, kok jelek sekali gitu. Itu kata semua ruh yang melihat itu. Kata ruh yang semuanya melihat. Fayaquluna moko nuli ngucap sapa malaikat yang menggiring tadi. Fayaquluna moko nuli ngucap sapa malaikat, hada utawi kilaru iku fulanun fulan, ya, bi aswa'i asma'ihi kelawan nggawa paling eleke jenenge fulan. Hatta yang tahu hingga nekani hatta yang tahu nekani sapa malak bihi kelawan nggawa fajr ila sama itu dia moko maring langit dunya. Fala yuftahu moko ora den buka opo sama itunya lahu krono fajir fayaqulu moko nuli dawu. Jadi dia dibawa, kalau tadi orang mukmin melewati semua ruh sampai di langit pertama dari dunia, ya kan, sampai langit pertama di dunia dibuka oleh malaikat penjaga langit pertama, naik lagi langit kedua, ya kan, dibuka lagi oleh malaikat penjaga langit kedua dan disambut sampai ke langit ketujuh. Kalau orang fajir baru nyampe langit pertama, itu tidak dibukakan pintu. Selain dia sudah diolok-olok sama arwah-arwah yang melihat, dibawakan oleh malaikat, dijabut, setelah dijabut dibawa. Dan dia itu ketemu dengan semua ruh yang melihat, dan semua ruh yang melihat, ini sopo kok elek banget, ini siapa ruh ini kok jelek sekali katanya. Lalu setelah itu dibawa ke langitnya dunia dan itu tidak dibukakan oleh malaikat dan langsung ditolak oleh Allah. Apa dawuhnya Allah? Fayaqulu maqulu li sinten Allah. Rabbuhum balik sapa sira malaikat. Roh utawa ing nafas ila akhimane bumi ini sak temene ingsun. Iku wa'atuhum janji sapa ingsun ing nas. Ini sak temene ingsun minal saking arti khalaqnahu nyentane sapa ingsun ing nas. Wa biya lan iku tetep ing dalam bumi nu'iduhum balina sapa ingsun ing nas wa bidalan saking bumi nukhrijuhum ngetokno sapa ingsun ing nas tawatan ing dalam ambalan ukhra kang meneh. Sama seperti jawabannya kepada orang yang beriman. Cuman bedanya kalau orang yang beriman sampai ke langit 7. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang fajir itu sudah ditolak oleh Allah di langit pertama. Malaikat jangan bawa ke sini, kembalikan dia ke dunia, ya kan? Karena aku telah berjanji dia diciptakan dari tanah, dia harus kembali ke tanah, dan dari tanah pula nanti akan aku keluarkan akan aku keluarkan kembali. Jadi aku ciptakan dari tanah dan dari tanah dia harus kembali. Jadi sekarang dia tidak boleh masuk ke sini. Kembalikan dia lagi ke jasad. Lalu setelah itu dikembalikan lagi oleh malaikat ke jasadnya. Nah, Qala jawab sinten Kanjeng Nabi. Fayulma moko den kuncangake sapa bihi ruh utawa fajir minas samai saking langit. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fatala lan ngaos sinten Kanjeng Nabi, hadhil ayata ing ikilah ayat. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Itu al ayat. Yang artinya itu adalah wa man utai sapa wong iku yusyriku nyebutake sapa man billahi kelawan Gusti Allah faka'annama kharra kaya man jungkel sapa man minas samai saking langit. Wa yu'adu lan den balekake sapa fajir ilal ardi maring bumi. Wa tu'adu lan den balekake fihi ing dalam fajir apa ruhe fajir. Jadi kalau orang yang beriman, jadi kata Allah kembalikan dia ke dunia, kembalikan dia ke bumi, karena dari sana dia diciptakan dan dari sana dia dikembalikan dan dari sana pula dia akan dikeluarkan pada pengeluaran yang kedua, kan gitu. Nah, kalau orang fajir atau orang yang banyak melakukan maksiat sama dikatakan seperti itu. Dia diciptakan dari bumi, dia harus kembali ke bumi dan dia nanti akan dikeluarkan kembali kepada bumi. Lemparkan dia, jadi langsung dilempar dari langit menuju ke kuburannya itu.
langsung kembali ke jasad. Orang diiring Pak, bukan digiring dan bukan diantar. Kalau orang yang beriman diantar oleh malaikat sampai didudukkan, dibaringkan, baru kedua malaikat datang. Lah kalau itu enggak, setelah dilempar, kalau di dalam ayatnya mereka itu jungkel, gelundung istilahnya. Jadi dilempar dari langit, gelundung, melepuh dek jasad. Dalam kondisi gelundung itu langsung ditekani karo malaikat wayati hilan nekani ing fajir sapa malaikat turu syadidan intihari kan banget bentai wayang tahira nuhu molan bentak sapa malaikat ing fajir wayang lisanuhu lan nglungguhake sapa malaikat ing fajir wayakulu moko nuli takon sapa malaikat man utawi sapa iku buka pangeran sira wa mau utawi apa iki kakomo sira wayakulu moko nuli jawab sapa fajir la adri ora ngerti sapa ingsun malaikat sami krungu sapa ingsun annasa ing manungsa yakulu padha ngucap sapa nas dari kae mengkono man buka wayakulu moko nuli ngucap sapa malaikat la daroita ora ngerti sapa sira payudoyiko moko den rupekake utawa den sepekake alaihi ngatasi fajir apa kubru kuburane fajir hatta tahtali fahinggo suloyo apa adlahu piro-piro apa adlahu rusuke fajir. Jadi setelah itu dilempar, ditanya langsung oleh malaikat, dua malaikat yang mendekat datang ditanya sama seperti pertanyaannya kepada orang yang beriman. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Tapi apa jawaban mereka? Orang ngerti aku malaikat. Aku tidak tahu, sambil dengan perasaan takut, aku tidak tahu, kata dia. Lalu dijawab oleh malaikat, apa kamu tidak tahu? Karena dia jawabnya tidak tahu, ya langsung kuburan itu disempitkan oleh Allah, ya kan? Langsung disempitkan oleh malaikat sampai semua tulang rusuknya hancur. Iku dikubur, belum di neraka, langsung disempitkan, sepret, ya kan? Lalu setelah itu wayu masalu lan membo ake lahu krono fajir opo amalu amale fajir fi surati rajulin ing dalam bentuk wong lanang kobihen wajhi kang elek wajahe wa muntinir rihi lan kang bacin ambune kobihi siabi lan kang elek lambine kaya kudu moko nuli ngucap sapa rajul absyiru bebungah sapa ingsun absyir bunga sapa sira bi'adabin kelawan bunga sapa sira bi'adabin kelawan siksa minallahi saking Gusti Allah wa sakhatihi lan saking bendune Gusti Allah fayaqulu moko nuli ngucap sapa fajir manutai sapa anta iku sira fawajhu ka utawi wajah sira iku alwajhu wajah alladzi ja'a wajah alladzi nyatane wajah ja'a kang tumeka sapa apa wajah kang tumeka apa wajah bisyari kelawan barang kang elek fayaqulu moko nuli ngucap sapa rajul ana utawi ingsun iku amaluka amali sira al khabitha kang elek wallahi demi Allah ma'alutu kawa tau ngerti sapa ingsun ing sira illa kun tangi ana sapa sira iku bati angkang kendo anito atillahi saking taat maring Gusti Allah sari antur age-age ila maksiatillahi maring maksiat ing Gusti Allah payuh batu moko den tekake lahu krono fajir payuh batu moko den tekake lahu krono fajir sapa malakun malaikat asammun kang budheg sapa malakun abeka muntur kang bisu sapa malakun mau iku tetep sartane malakun mirzabatun utawi godhong lau duribat kang lamun den kebuake apa mirzabah biya kelawan biya sebab mirzabah jabalun ya duribat lamun den kebuake biya kelawan mirzabah apa jabalun gunung soro apa dadi apa jabal iku turoban rupa lebu awromiman utawa krikil payadribu moko ngepuk sapa malakun abad utawa rajul biha kelawan mirzabah durbatan kelawan sak kebuan
yasma'uha kang krungu ing dorbah sapa al khalaiqu sakabehane makhluk illa saqalain angin jin lan menungso. Summa tu'adu moko nuli den balekake fi ing dalam rajul apa arruhu fayudrabu fayadribu lan hukumane sapa malaikat ing fajir utawa rajul durbatan kelawan penggebukan ukhra kang weneh wa hadza utawi kila hadis wa hadzal hadis utawi kila hadis iku akhraja ngetokake ing hadis sapa jamaatun akeh ulama minal a'immati saking para imam fi musanidihim ing dalam pira-pira musnate fi musanidihim ing dalam pira-pira musnate a'immah minhum iku setengah saking a'immah al imam Ahmad nyatane imam Ahmad al imam wong kang dadi imam Ahmad nyatane imam Ahmad. Jadi setelah dikembalikan ke jasadnya, ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya kan? Dia nggak bisa menjawab. Dia hanya bisa menjawab aku tidak tahu, ya kan? Aku hanya mendengar itu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang pada saat hidup. Tapi dia tidak bisa menjawab. Karena sudah tidak menjawab, dibilang oleh malaikat, apa kamu tidak tahu? Langsung kuburan itu disempitkan sampai semua tulang rusuknya hancur. Setelah itu datanglah seorang laki-laki, ya kan, laki-laki yang jelek wajahnya dan bau sekali baik. Jadi dan bau sekali serta bajunya itu juga tompang camping. Lalu setelah itu laki-laki ini berkata, berbahagialah kamu dengan siksa Allah dan kebencian Allah. Lalu ditanya laki-laki ini sama si mayit yang sudah meninggal, ya kan? Siapa yang tulang rusuknya sudah hancur itu? Siapa kamu? Jawaban si laki-laki ini, aku adalah amal jelek kamu. Demi Allah, selama hidup di dunia, aku belum pernah melihat kamu, ya kan, bersegera melakukan taat kepada Allah. Kamu enggan melakukan taat kepada Allah dan kamu sering melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu kata amalnya si laki-laki ini. Ya. Lalu setelah itu, lalu kemudian datang lagi seorang malaikat dengan membawa pukulan, membawa gada. Jadi membawa gada yang mana di sini itu dijelaskan, seandainya gada itu dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu langsung akan menjadi debu atau akan menjadi butiran kerikil. Bisa kita bayangkan besarnya seperti apa, ya kan? Lalu kemudian dipukulkanlah gada itu kepada mayit yang tadi sudah tulang rusuknya hancur. Dipukulkan, menjerit mayit itu, menjerit sejerit-jeritnya, sekeras-kerasnya, dan semua makhluk itu mendengar kecuali jin dan manusia. Jadi hewan, makanya di kuburan itu jarang ada hewan langsung ke sana kan, kalau pas baru, ya kan? Ya karena saking menakutkannya suaranya mereka ketika disiksa oleh malaikat. Gitu. Jadi disiksa oleh malaikat. Setelah hancur semua tubuhnya, dikembalikan lagi oleh Allah ruhnya kepada jasadnya lagi dan utuh lagi, dipukul seperti itu, dan itu terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Dan riwayat hadis ini itu banyak sekali diriwayatkan oleh oleh muhaddis. Salah satunya riwayat ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad, namanya kitab Musnad Ahmad. Jadi hadisnya panjang. Jadi itulah segelintir gambaran bagaimana proses keluarnya ruh dari jasad, termasuk ruhnya orang yang beriman ataupun ruhnya orang yang fajir atau senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang paling penting bagi kita itu apa setelah melihat ini? Yang paling penting bagi kita itu adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian, di mana modal kematian yang paling pokok itu adalah menetapkan diri dalam keimanan dan Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu yang paling penting.
Makanya sebagian makalah al-kayyis yang dikatakan orang pintar, orang cerdas, orang hebat itu adalah mandana nafsahu, orang yang tidak menuruti, orang yang merendahkan terhadap nafsunya, ya kan? Jadi orang yang tidak senantiasa menuruti nafsunya, ya kan? Wa yasta'iddu bima wa yasta'iddu bima ba'dal mauti, dan yang senantiasa mempersiapkan diri dengan sesuatu yang akan dibawa mati. Jadi orang cerdas itu di dalam makalah itu adalah orang yang tidak senantiasa menuruti hawa nafsu, tapi lebih mementingkan kepentingan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kalau orang yang bodoh itu adalah orang yang suka menuruti hawa nafsu dan tidak peduli kepada apa yang akan dibawa dalam kematian. Sekali lagi, apa yang akan dibawa dalam kematian yaitu amal baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita hatamkan ya, dan semoga Al-Qur'annya juga bisa dihatamkan karena sudah sampai pada juz 26, dan semoga kita betul-betul dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa waspada, orang-orang yang senantiasa mengorientasikan semua pekerjaannya tidak lain adalah untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhiran kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah, doa wal asri, doa wad'ul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadiniyah wa la kulli ayyatin salihah wa la khusususat liman pada kitab wa li jami'il masyayikh wa masyayikh wa li jami'il awliya wa li jami'il alam fi Indonesia, li jami'il alam fi dunia, wa li jami'il muassis jami'an abdatul ulama radhiyallahu anhum man sayyid sadat sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Allah ta'ala yamina bi himayatihi wa yumituna bi madadihi wa yanfa'u bi barakatihi wa anwari masrari ma'lumin fi dinatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la